pasukan Belanda pimpinan Jenderal DCA Van Dalen atas perintah Gubernur Militer Aceh Van Hings dan tragedi lainnya di seluruh tanah leluhur kita Aceh yang mengorbankan pejuang dan rakyat kita. Doa pada hari ini kita panjatkan keharibaan Allah Subhanahu wa taala, pemilik langit dan bumi beserta seluruh isinya, untuk mereka yang syahid sejak tahun 1873 sampai 1942 yang berjumlah lebih kurang 1.250 jiwa. Lebih dari 15% populasi penduduk Aceh ketika itu. Mereka yang syahid sejak 1953 sampai 1962 yang berjumlah lebih kurang 10.000 jiwa. Dan mereka yang syahid sejak tahun 1976 sampai tahun 2005 yang berjumlah lebih kurang 35.000 jiwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka para syuhada Aceh di dalam surga Jannatul Naim. Amin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat Milad Gam ke-44. Insya-Allah akan menghasil perjuangan bertanya. Amin ya rabbal alamin. Merdeka. Merdeka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanda Tunku Malik Mahmud Al-Haithar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sendiri terlalu banyak hambatan dan alasan yang diciptakan untuk tidak memenuhi dan atau memanipulasi komitmen perjanjian MOU Helsinki, baik atas dasar kepentingan pembagian kekuasaan, alasan ekonomi lainnya. Semua ini karena keengganan untuk membentuk negara bangsa Aceh yang sejahtera, adil dan bermartabat buat semua rakyat Indonesia. Kampanye dan intervensi untuk penciptaan disinformasi secara terus-menerus dari kelompok penikmat konflik Aceh serta kelompok kepentingan lainnya. Stigmatisasi keagamaan dan isu ketidaktertiban dalam masyarakat dan masih adanya aspirasi kemerdekaan Aceh di masa depan. Semua ini selalu akan dijadikan isu sentral yang mendiskreditkan Aceh dan kepentingannya di panggung politik nasional Indonesia. Menghadapi semua tantangan dan hambatan ini, Aceh harus terus berjuang untuk hak dan kewenangan yang telah disepakati dalam perjanjian MOU Helsinki dengan dukungan semua rakyat Aceh dan rakyat Indonesia, utamanya dari unsur pemerintah pusat yang memiliki karakter kebangsaan Indonesia yang kuat dan berintegritas, dan bukan dari kelompok yang hanya menyuarakan jargon nasionalisme Indonesia, tapi nasionalisme yang dibungkus kepentingan guna untuk penguasaan terhadap tanah dan sumber daya alam Aceh. Kita akan terus berjuang dengan segenap kemampuan yang ada dalam koridor yang paling dimungkinkan dalam konstelasi konstitusi regulasi yang ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia, baik atas dasar komitmen perjanjian MOU Helsinki dan undang-undang pemerintah Aceh maupun konvenen internasional tentang hak-hak sipil dan politik serta konvenen internasional tentang hak ekonomi, sosial, budaya yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia yang merupakan bagian dari Universal Declaration of Human Rights, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, dan maupun melalui mekanisme hukum dan atau hak demokrasi lainnya yang tersedia. Memelihara sifat dan karakter sebagai pejuang Aceh tetap harus kita jaga dan pelihara semangatnya dengan istiqamah, baik untuk menghadapi musuh di masa depan maupun perjuangan politik dan pembangunan di masa kini dan mendatang. Dalam masa perang, kita berhadapan dengan musuh secara militer. Dalam masa damai, kita akan berhadapan dengan kemiskinan, korupsi, kolusi dan nepotisme, dan demoralisasi yang akan menghancurkan sendi kehidupan moral akhlak manusia Aceh. Hari ini pada tanggal 4 Desember tahun 2020, mari kita sampaikan